السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani ukhati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, karena di pagi ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu agama, mendalami tentang makna dan maksud Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran, surah Ali Imran. Surah Ali Imran iaitu ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Bagi yang mempunyai buku, silahkan buka muka surat yang ke-11 ya. Muka surat 11. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, silahkan buka pada muka surat yang ke-58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن هذا لهو القصص الحق. Pada ayat yang ke-62 ini masih lagi berkaitan dengan dengan cerita Nabi Isa ibn Maryam. Ya. Pada ayat yang ke-62 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahwal qasasul haq." Ini menjelaskan tentang kebenaran, kebenaran cerita ataupun penyampaian yang telah disampaikan pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-62 di sini menggunakan satu ungkapan ataupun satu ayat yang dimulakan dengan huruf taukid. Bermakna ayat ini sangat menegaskan, sangat kuat sekali. Inna hadza sesungguhnya ini. Ya, inna hadza sesungguhnya ini lahuwal qasasul haq. Yaitu adalah cerita yang benar. Inna hadza sesungguhnya perkara ini lahuwal qasasul haq. Al-qasasu adalah cerita. Al-haqqu yang benar. Qasas ni makna dia adalah cerita. Al-haqqu yang benar. Perkataan al-haqqu di sini merupakan sifat daripada perkataan al-qasas. Al-qasas ni dia adalah cerita. Ada al-qissatu, ada al-qasasu. Makna dia adalah sama, iaitu cerita. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya perkara ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, dengan ibundanya, dengan kelahirannya, dengan mukjizatnya, kemudian apabila di waktu kecil dia dapat berbicara, ya, apabila di waktu besar dia dapat berbicara juga, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan nubuah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang hak, yang di dalamnya tidak ada kebatilan, tidak ada sesuatu pun keraguan. Maka di sini disebutkan inna hadzal ladzi qasasnahu 'alaika min amri Isa alaihi salam. Apa yang aku ceritakan, kata Allah. Apa yang aku ceritakan ini tentang Nabi Isa alaihi salam kepada kamu wahai Muhammad, bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai anak Tuhan. Huwal qasasul haq, itu merupakan cerita yang benar, wasidqu dan kebenaran, wa ma khalafahu fahuwa batil, dan sesiapa yang menyelisihinya, yang tidak mempercayainya, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang batil. Wa ma khalafahu fahuwa batilun. Wama min ilahin illallah, wama min ilahin, dan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ma di sini merupakan ma nafi,
ma yang bermakna tidak. Wa ma min ilahin, dan tidaklah ataupun dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar illallahu, kecuali Allah. Maksud dia wa ma min ma'budin bihaqqin illallah, dan tidak ada sesuatu ataupun dan tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lahuwal azizul hakim. Wa inna Allah, di sini perkataan lagi inna Allah ini dimulakan dengan perkataan inna, huruf taukid untuk memberikan penegasan bahawa sesungguhnya Allah itu tidak ada keraguan lagi. Allah itu huwal azizul hakim, yang maha perkasa, al hakimu, yang maha bijaksana. Apa yang dimaksud perkasa di sini? Perkasa ini adalah menang. Ya, menang, menaklukkan, mengalahkan. Al-Aziz, ya, Al-Aziz secara bahasa makna dia boleh dikatakan Al-Izzatu, mulia. Kemudian di antaranya lagi adalah menang, perkasa. Itu makna Al-Aziz. Ya, tidak ada yang menandingi kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ai wa innallaha huwal ladzi la yulab. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikalahkan, fa huwal ladzi qahara kulla syai'in wa khada'a lahu. Ya, dialah yang segala sesuatu, dialah yang menguasai segala sesuatu, wa khada'a lahu, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Ini yang dimaksud Al-Aziz. Apabila kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Al-Aziz, yang maha perkasa, lagi maha kuat, lagi maha menang, lagi maha menaklukkan, maka kita tidak akan menganggap sesuatu selain Allah ini adalah hebat. Biasa saja. Betapapun orang itu berkuasa, memiliki kekuasaan, ya, memiliki kekuasaan, memiliki bawahan prajurit yang begitu tangguh, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita apabila mempercayai Al-Aziz sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu di dunia ini makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang sangat lemah sekali. Al-Hakimu, yang maha bijaksana, aizul hikmati fahuwal hakim, yaitu dialah yang mempunyai kebijaksanaan, wala hakima ghairuhu, wal muhkim ay al mutqinu lima hakama bihi, yang maha bijaksana. Segala sesuatu yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ataupun berdasarkan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang dia buat, apa yang kita dapatkan daripada musibah, kenikmatan, itu ada hikmah, ada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang kadang-kala kita mengetahuinya, kadang-kala kita tidak mengetahuinya. Kadang-kala seseorang itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ mengandung suatu hikmah. Ya, di situ mengandung kebijaksanaan yang kita tidak tahu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya ketika kita mendapatkan suatu musibah, maka kita bersabar kepada Allah, tawakal kepada Allah, ambil ibrahnya, ambil hikmahnya daripada musibah itu. Karena setiap musibah, setiap manusia itu mesti dia akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan musibah, dan ini la mahalata, pasti. Fa'in tawallau, maka apabila mereka itu berpaling. Ini siapa yang dimaksud fa'in tawallau ni apa di sini? Fa'in tawallau ni dia merujuk kepada kepada orang-orang ahli kitab, berpaling daripada kebenaran. Tawallau di sini merupakan fi'il madhi, dia menunjukkan kepada jama' karena diakhirkan oleh waw. Fa'in tawallau, jika mereka itu berpaling, fa innallaha alimun bil muttaqin. Sesungguhnya Allah
alimun maha mengetahui ataupun mengetahui bil mufsidina, orang-orang yang membuat kerusakan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bil mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, perhatikan di sini pada perkataan fa in tawallau ini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani. Maksud dia fa in aradu anil iqrar bit tauhid. Ya. Apabila mereka itu berpaling, tidak mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka, sebagai Tuhan yang esa, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan mereka tidak mau mengakui bahwa Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, wa adalu anil haqqi ilal batil, dan mereka merubah kebenaran menjadi kebatilan, fahumul mufsidun, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, inilah hakikat orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang tidak mau beriman kepada Allah. Tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tidak mengakui para nabi sebagai nabi Allah. Ya, tidak mengakui Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah. Malah dia mengakui sebagai Tuhan ataupun anak Allah. Inilah nyata bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu alimun bihim wa yujazihim ala dzalika syarrul jazaa. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka seburuk-buruk balasan, wa yu'aqibuhum asyaddal 'uqubah, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat buruk. Yang amat buruk. Seperti mana yang disebutkan salah satu contohnya, kullama najidat juludukum baddalnakum juludan ghairaka liyadhuqul adab. Apabila nanti orang-orang kafir ini disiksa di neraka jahanam, maka mereka itu kulitnya akan mengelupas, akan hangus dari saking panasnya siksa api neraka. Setiap kulit mereka itu mengelupas, rosak, hangus, maka kulit mereka digantikan dengan kulit yang baru, dengan daging yang baru. Liyadhuqul adab, supaya mereka itu dapat merasakan siksaan Allah Azza wa Jal. Kemudian pada ayat yang ke-64, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ini merupakan fi'il amar yang ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Biasanya setiap perkataan qul yang terdapat dalam Al-Quran di sini ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat yang ke-64 ini berkaitan ya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya, beserta ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Di sini ada perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak ahli kitab supaya mereka bersatu di bawah naungan tauhid, supaya mereka itu tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jal, supaya mereka itu menyembah Allah Azza wa Jal. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberikan kitab, wahai ahli kitab. Ahlul kitab di sini yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Setiap perkataan ahlul kitab yang disebutkan dalam Al-Quran itu bermaksud Yahudi dan Nasrani. Sebab ahlul kitab ini maksudnya orang-orang yang diberikan Alkitab. Yahudi dan Nasrani. Mempunyai kitab Taurat dan Injil. Ya. Yahudi kitab Taurat dan Nasrani adalah kitab Injil. Okay. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau, kemarilah. Kemarilah. Ta'alau di sini merupakan fi'il amar. Ta'alau menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Ta'alau, kemarilah. Kalau kita nak panggil seseorang, ya, kita boleh cakap ta'al, kemari. Kalau bentuk kedua, ta'ala. Kalau bentuk jamak, ta'alau. Ta'alau ya ikhwah. Ta'alau, kemarilah. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa'in, menuju kalimat yang sama. Ila kalimatin sawa'in, menuju
ila menuju kalimatin kalimah ataupun ketetapan. Kalimatin ketetapan sawain yang sama. Sawain yang sama bainana di antara kita orang Islam. Wa bainakum dan di antara kalian orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawain bainana. Bainana di antara kami. Kami ini maksud dia adalah orang Islam. Baginda Nabi SAW bersama para sahabat. Wa bainakum dan di antara kalian. Di antara kalian ni yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Ay qul ya Muhammad li ahli al-kitab min al-yahudi wan nasara ya ahli al-kitab hulummu wa aqbilu ila kalimati 'adlin nastawi nahnu wa antum fiha. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi di sini terdapat perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mengajak ahlul kitab ini ya menuju ketetapan yang sama, menuju kepada satu kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu agama Islam. Mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka dan mengikrarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ini maksud dia ila kalimatin sawa'im bainana. Yang sama di antara kami wa bainakum dan di antara kamu, sebab ya sebab ajaran Al-Quran, ajaran syariat Islam itu sama dengan syariat yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Jadi dia ada kesamaan. Cuman Yahudi dan Nasrani ini mereka tidak mau mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab mereka. Justru mereka ini berpaling daripada ajaran mereka. Berpaling daripada ajaran Taurat dan Injil. Dan mereka berusaha menyelewengkan isi-isi kitab Taurat dan Injil. Sehingga mereka ini merubah sebahagian isi daripada kitab Taurat dan Injil. Nah ini tafsiran dia. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tafsiran dia apa nih? Kalimat yang sama, ketetapan yang sama di antara orang Islam dan orang Yahudi dan Nasrani. Apa dia ketetapan yang sama? Apa kalimah yang sama? Apa ajaran yang sama? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini dia yang dimaksud kalimatin sawa. Jadi tafsiran kalimatin sawa in bainana wa bainakum ni ada di sini. Alla na'budu illallah. Bahwasanya kami tidak akan menyembah illallah kecuali Allah. Wala nusyrika. Perkataan na'budu di sini merupakan fi'il mudhari yang dimasuki oleh an dan la nafi. Ya, an masdariyah. Asal dia na'budu. Kemudian di sini ada an. Asal dia an ya. An. Ditulis hamzah baris fathah. Kemudian ada nun. Kemudian nun sukun ini dimasukkan kepada la nafi. Menjadi Allah. Allah na'budu. Bahwasanya kita semua orang Islam dan orang Yahudi Nasrani tidak mahu menyembah sesuatu apapun illallah kecuali Allah. Illallah kecuali Allah. Illa di sini merupakan adatus istisna'in, yaitu huruf-huruf pengecualian. Illa kecuali. Setiap kita berjumpa dengan perkataan illa, itu makna dia adalah kecuali ataupun melainkan. Sedangkan Allah di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi daripada na'budu. Ini yang pertama. Jadi ketetapan yang pertama yang terdapat dalam kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yang pertama adalah ataupun kalimat yang sama, yang pertama adalah alla na'budu illallah. Kami ya, para sahabat ya, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan orang Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah la na'budu illallah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'a. Yang kedua, dan tidak menyekutukannya
syai'a, dengan sesuatu apapun. Ini yang kedua. Ya, yang kedua, maksud kalimatin sawa ini, yang pertama tadi tidak menyembah Allah, yang kedua tidak mensyirikkan, tidak menyekutukan Allah. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari wahai Yahudi dan Nasrani, mari kita bersatu di bawah naungan kalimatin sawa. Kamu dan kami, kalian semua dan kami, mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukannya. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا. Dan janganlah sebahagian, ya, dan janganlah sebagian dari kami menjadikan sebahagian yang lain arbaban sebagai Tuhan min dunillah, selain daripada Allah. Dan janganlah sebagian daripada kami atau sebagian daripada kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadha yattakhidhu di sini makna dia adalah menjadikan, ya. Ini merupakan fi'il mudhari. Nah, ولا يتخذ بعضنا بعضا
Baik. Jadi perkataan arbaban di sini merupakan jamak kepada perkataan rabbun. Rabbun ini adalah Tuhan, arbaban Tuhan-Tuhan. Tuhan ataupun banyak Tuhan. Perkataan rabbun ni jamaknya dia ada dua, arbabun ataupun rububun. Arbabun ataupun rububun. Rububun ataupun arbabun. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan arbabun, makna dia adalah Tuhan. Tuhan, Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf, apa ya? Arbabun. Apa ayat dia? Arbabun khairun. Tapi maksudnya macam ni. Arbabun, adakah Tuhan-Tuhan yang lain itu lebih baik? Ataupun Allah Al-Qahar yang lebih baik? Kurang lebih maksudnya macam tu. Boleh tengok nanti dalam surah Yusuf. Arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Kalau tak silap macam tu lah. Arbabun mutafarriquna. Adakah Tuhan yang bermacam-macam, yang berjenis-jenis itu khairun lebih baik? Amillahil wahidul qahar. Ataupun Allah yang Maha Esa, yang Maha menguasai, yang lebih baik daripada mereka. Coba tengok nanti dalam surah Yusuf. Jadi perkataan arbabun itu makna dia adalah Tuhan. Tuhan. Maksud dia adalah banyak Tuhan. Tuhan selain Allah. Jadi dia adalah kesepakatannya. Yang dimaksud kalimatin sawain di sini yang pertama, tidak boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan sebahagian daripada kita sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Yahudi Nasrani ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mensyirikkan, untuk tidak membuat tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, jika mereka tidak mau bersepakat di bawah naungan kalimatin sawa, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah. Ishhadu, saksikanlah. Ishhadu di sini merupakan fi'il amar yang menunjukkan jamak. Ya, fi'il amar yang menunjukkan jamak daripada fi'il madi syahida yashhadu. Syahida yashhadu. Fi'il amar dia adalah ishhad. Ishhad, saksikanlah. Ini bentuk mufrad. Bentuk musanna ishhada. Bentuk jamak ishhadu. Ishhadu, saksikanlah. Bi'anna, bahawa sesungguhnya kami muslimun adalah orang-orang yang berserah diri ataupun orang-orang Islam. Faqulu syahadu bi'anna muslimun. Faqulu, maka katakanlah kepada mereka ini, ishhadu, saksikanlah, bi'anna, bahawa sesungguhnya kami muslimuna, orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian pada ayat yang ke-65, Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ayat ini juga ditunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, lima tuhajjun fi Ibrahim wa ma unzila Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasrani,
lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa engkau membantah tentang Ibrahim? Kenapa engkau mau mendebat kami tentang Nabi Ibrahim? Tuhajuna di sini makna dia adalah bantah membantah, berdebat, berhujjah. Ya. Fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dik. Wa ma unzilatit Taurat. Sedangkan kitab Taurat tidak diturunkan. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, sedangkan kitab Taurat dan kitab Injil ma unzilat, tidak diturunkan. Ma unzilat, tidak diturunkan. Tidak ya? Pada luar ini sebentar ya. Betul. Jadi ma di sini adalah manafi. Kalau tengok dalam dalam terjemahan tafsir web surah Ali Imran ayat 65, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala taqilun. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan surah Ibrahim. Apakah kamu tidak berfikir? Ini kalau kita ikutkan tafsir web. Kalau kita ikutkan buku terjemahan ni, dicakap, diterjemahkan macam ni. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia Ibrahim. Adakah kamu tidak memahami? Baik. Jadi di sini, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima. Kenapa? Lima ni maksud dia adalah kenapa. Ini adalah istifham. Lima tuhajuna. Kenapa kalian itu membantah? Maksudnya mendebat. Tuhajun ini makna dia adalah membantah. Saling membantah satu sama lain. Fi Ibrahim, tentang hal Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil. Padahal kitab Taurat dan Injil ma unzilat, tidak diturunkan. Ma di sini adalah manafi. Unzilat adalah fi'il madhi mabni majhul ataupun mabni maf'ul. Tidak disebutkan fa'il dia. Siapa yang menurunkan di sini? Yang menurunkan tentunya Allah Azza wa Jal. Cuma Allah di sini, kalimat Allah Azza wa Jal tidak disebutkan. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, padahal kitab Taurat wal Injil dan Injil ma unzilat, tidak diturunkan illa min ba'di, melainkan melainkan setelah Nabi Ibrahim. Illa min ba'di, melainkan setelah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Nah, apa yang dimaksud di sini? Okey, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Ini kesesatan dua-dua kelompok ni, dua-dua golongan ni. Ahlul kitab iaitu Nasrani dan Yahudi. Kedua-dua golongan ini, Yahudi dan Nasrani ini mengklaim, saling mengakui. Kata orang Yahudi, Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Kedua kubu ni, kedua kelompok ini, kedua golongan ni, kedua puak ni saling mengakui, ya, bahawa Nabi Ibrahim adalah kelompok mereka. Jadi mereka saling berhujah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas dan nyata bahawa Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Macam mana Nabi Ibrahim itu boleh dijadikan sebagai orang Yahudi dan Nasrani, padahal Nabi Ibrahim itu hidup sebelum Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi macam mana? Ini tidak masuk akal.
Jadi apa yang mereka hujahkan, apa yang mereka bantahkan itu merupakan kesesatan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka. Afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akal kalian? Ternyata kalian itu adalah tidak berakal, tidak waras. Macam mana Nabi Ibrahim ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diturunkannya kitab Taurat dan Injil boleh diklaim sebagai penganut Yahudi dan Nasrani. Ini sungguh keterlaluan. Ini sudah di luar batas. Afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baik. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Ha antum, begitulah kamu. Ha antum haula'i, begitulah kamu. Ya demikianlah kalian. Ya, kalian selalu berdusta, berbuat sesuatu yang tidak benar, mengada-ngada. Ha antum haula', begitulah kamu. Hajajtum fima lakum bihi ilmun. Kamu bantah-membantah tentang apa yang kamu ketahui. Hajajtum fima lakum bihi ilm. Kamu bantah-membantah. Fima lakum bihi ilm. Tentang sesuatu yang kamu ketahui. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Yang dimaksud di sini hajajtum fima lakum bihi ilmu ni, maksud dia adalah bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mereka memiliki ilmu, ya, mereka memiliki ilmu yang ada pada diri mereka, yaitu pada kitab Taurat dan Injil. Ya, di sini disebutkan jadaltum wa khasamtum fima lakum bihi ilmun min amri dinikum mimma wajadtumuhu fi kutubikum. Jadi kenapa kalian itu ingin bantah-membantah, ingin berdebat sesuatu yang kalian ketahui dalam kitab kalian? Ya. Ini maksud dia. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Mengapa kalian itu tuhajuna? Falima tuhajuna, maka kenapa kalian bantah-membantah fima laysa lakum, tentang sesuatu yang kalian tidak ada ilmu ataupun tidak mengetahui. Laysa lakum bihi ilmun, kalau kita terjemahkan secara harfiah, laysa lakum, tidak ada bagi kalian, bihi ilmun, yaitu ilmu tentangnya. Ilmu tentangnya. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara maknawi, kenapa kalian itu ingin membantah sesuatu yang kalian tidak ketahui? Ya. Yang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Apa yang dimaksud di sini? Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Falima tujadiluna wa tukhasimuna fil ladzi la ilma lakum bihi min amri Ibrahim wa ma kana alaihi min ad-din. Kenapa kalian itu ingin bantah-membantah tentang perkara Nabi Ibrahim dan apa yang berlaku ataupun
yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kalian mau bantah-membantah, mau mengakui bahwasanya Ibrahim adalah Yahudi, adalah orang Yahudi, yang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah penganut Nasrani dan sebagainya. Kenapa kalian ini mendebat ataupun bantah-membantah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Dan tentunya mereka ini mengada-ngada. Tidak ada ilmu tentangnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian semua tidak mengetahui. Ai, wallahu ya'lamu ma ghaba ankum. Allah mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. ولم يأتكم علمه عن طريق رسله من أمر إبراهيم عليه السلام وغيره من الأمور وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله من هذا وغيره, dan kalian itu tidak mengetahui tentang perkara Nabi Ibrahim alaihi salam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Nah, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Qul a antum a'lamu amillah?" Adakah kalian mengatakan bahwasanya Ibrahim itu dan Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan Al-Asbat itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Bukan. Mereka itu bukan orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a antum a'lamu amillah? Adakah kalian orang ahli kitab lebih alim, lebih paham, ataupun Allah Subhanahu wa taala yang lebih alim, yang lebih paham? Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan mereka ini. Ya. Allah membantah, ya, Allah membantah pernyataan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Gimana masing-masing daripada mereka mengakui, mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah penganut Yahudi, bahwa Ibrahim itu adalah penganut Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan." Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, orang Yahudi, wala Nasraniyan, dan orang Nasrani. Ma kana di sini, amma di sini adalah manafi. Kana adalah fi'il madhi. Apabila kana dimasuki oleh ma, maka makna dia adalah negatif. Ma kana Ibrahim. Ibrahim itu bukan. Jadi cara menterjemahkan, ma kana Ibrahim. Ibrahim itu bukan. Ya. Macam kita kata, ma kana Muhammadun taliban. Muhammad itu bukan pelajar. Contohlah. Ma kana Muhammadun ustadan. Muhammad itu bukan seorang ustad. Tetapi apabila disebutkan kana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Kalau kita sebut kana Ibrahimu Yahudiyan. Tapi kalau kita sebut makana, tidaklah Ibrahim itu ataupun Ibrahim itu bukan Yahudiyan, yaitu orang Yahudi, wala Nasraniyan, dan bukan pula orang Nasrani. Karena ini termasuk salah satu daripada awamilun nawasih, amil-amil yang merusak hukum mubtada dan khabar. Apabila mubtada dimasuki oleh kana, maka mubtada tersebut menjadi isimnya dan hukum i'rabnya wajib marfu, dan khabar dia hukumnya wajib mansub. Yahud yang di sini menjadi khabar kana. Asal dia Ibrahimu Yahudiyun. Ini asal dia. Ini bentuk-bentuk mubtada dan khabar. Apabila dimasuki oleh makana, menjadi makana Ibrahimu Yahudiyan. Wala Nasraniyan, dan tidaklah pula dia adalah seorang Nasrani.
walakin kana hanifa, tetapi dia adalah seorang yang lurus, mustaqimah, yaitu jauh daripada kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, dan jauh daripada kesesatan. Ini hanifan. Jadi hanifan ni makna dia adalah lurus, ay mustaqimah. Walakin kana hanifa, walakin tetapi. Lakin di sini ini lakin ni makna dia adalah tetapi. Kana hanifan, karena dia Ibrahim hanifan yang lurus. Hanifan yang lurus. Ay mustaqiman muttabi'an li amrillahi, yaitu dia adalah orang yang lurus, muttabi'an li amrillahi, mengikuti perintah Allah, mukhlisan lahu, ikhlas, murni, beribadah karenanya, musliman, berserah diri ataupun Islam, ya. Kana hanifan musliman, dia adalah orang yang lurus, musliman, beragama Islam, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk daripada orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jal. Wa ma kana, makana di sini, makana yang kedua ini juga bermakna negatif, dan tidaklah dia, wa ma kana, dan tidaklah dia minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang ke-67 ini merupakan jawaban dan bantahan kepada ayat yang ke-65. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus membantah perkataan mereka. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani seperti yang kalian nyatakan, seperti yang kalian akui, seperti yang kalian klaim, bukan. Tetapi Nabi Ibrahim itu dia adalah penganut agama Islam. Dia adalah orang yang lurus, yang tunduk, yang sentiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak pernah berbuat sesuatu pun daripada kesyirikan. Tidak pernah. Tidak sama dengan kalian. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat berikutnya 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang paling berhak ataupun paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikuti dia. Wa hadzan nabiyyu, dan orang yang mengikuti nabi ini yaitu Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah waliyul mu'minin, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Inna awlan nasi, sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, yang paling dekat, yang paling mengetahui, yang paling berhak, ya, yang paling berhak tentang Nabi Ibrahim, yaitu lalladzina taba'uhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Ittaba'u di sini makna dia adalah mengikuti. Lalladzina, yaitu orang-orang yang mengikuti dia. Di sini merujuk kepada perkataan Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu. Jadi yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam tafsirannya, ay in ahaqqan nasi bi Ibrahim wa wilayatihi wa nusratihi wa aqrabihim ilaihi hum alladhina ittaba'uhu ala dinihi wa millatihi wa salaku tariqahu, yaitu orang-orang yang lebih berhak, ya, yang lebih berhak mengklaim Nabi Ibrahim dan yang lebih berhak menolongnya, dan orang-orang yang lebih dekat dengannya adalah
mereka yang mengikuti jejak ataupun ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, inilah sebenarnya yang paling dekat Nabi Ibrahim, bukan Yahudi dan Nasrani, bukan. Tetapi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu umat Nabi Ibrahim. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, bukan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang lebih berhak lagi, yang lebih dekat dengan Nabi Ibrahim lagi adalah wahadan nabiyyu, yaitu Nabi ini. Siapa Nabi ini? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Mereka lah yang lebih pantas mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah saudara mereka. Saudara seiman. Yang lebih berhak, yang lebih dekat dengan mereka itu adalah penganut umat Nabi Ibrahim, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum muslimin secara umum, iaitu orang-orang yang beriman, bukan mereka Yahudi dan Nasrani. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Waliyun di sini merupakan salah satu asmaul husna. Al-waliyul maula. Nah, salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Al-Wali ni makna dia adalah pelindung. Al-Maula. Al-Waliyul Maula. Al-Waliyul Maula, iaitu makna dia adalah pelindung. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah menjadi pelindung ataupun melindungi orang-orang yang beriman. Ay wallahu nasirul mu'minin wa mu'inukum wa mu'ayyiduhum. Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang adalah yang menolong orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat berikutnya, wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu. Wadda ta'ifah. Wadda di sini makna dia adalah ingin. Ya. Wadda ni merupakan fi'il madhi. Mengikut wazan fa'ala. Asal dia adalah wadadah. Sama dengan madda. Madda asal dia madada. Wadda asal dia wadada. Ala wazni fa'ala. Makna dia adalah menginginkan ataupun mahu. Kemudian perkataan ta'ifatun, ini makna dia adalah segolongan. Ta'ifah. Jadi kalau kita berjumpa dengan perkataan ta'ifah, sama ada dalam Al-Quran ke ataupun hadis, makna dia adalah golongan. Ta'ifatun. Dan ta'ifatun di sini kalimatnya adalah mu'annas. Karena dia diakhirkan oleh tak marbutoh. Karena ta'ifatun di sini mu'annas, maka fi'il madhi dia juga dimu'annaskan. Ya. Waddat fi'il madhi, ta'ifatun kedudukan dia sebagai fa'il daripada perkataan waddat. Waddat mahu ataupun mengingini. Siapa yang mengingini di sini? Ta'ifatun, segolongan min ahlil kitab, ya, daripada ahlil kitab. Lau yudillunakum, ya, untuk menyesatkanmu. Lau yudillunakum, ya, untuk menyesatkanmu. Perkataan yudilluna di sini makna dia adalah menyesatkan. Ini merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan jamak daripada fi'il madhi adalla yudillu. Adalla fi'il mudhari dia adalah yudillu. Yudillu bentuk mufrad, bentuk tasniyah, bentuk musanna adalah yudillani. Bentuk jamak dia ditambahkan waw dan nun menjadi yudilluna. Mereka semua menyesatkanmu. Yudillunakum. Mereka menyesatkanmu. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, secara maknawi, wadda ta'ifatum min ahli kitab law yudillunakum. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkanmu. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
Dan tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, melainkan dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sedar, tidak merasa. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan. Ya, ma di sini adalah ma nafi, yudilluna fi'il mudhari seperti mana yang sudah dijelaskan tadi. Apabila yudilluna di sini diawali oleh ma nafi, maka bermakna negatif. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka itu menyesatkan. Illa anfusakum, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Yash'uruna di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan sya'ara yash'uru. Sya'ara ni makna dia adalah merasakan, merasa. Sya'ara yash'uru. Yash'uru apabila diakhirkan oleh waw dan nun, ini menunjukkan jamak. Ini yang disebut dengan af'alul khamsah, fi'il yang ada 5 bentuk ataupun 5 wazan. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusakum wa ma yash'urun. Maksud dia adalah bahawa pada hakikatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ingin menyesatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat daripada jalan kebenaran menuju jalan kebatilan. Mari kita tengok tafsirannya di sini, ya. Ay tamannat jama'atun min ahli at-Taurat wal min al-Yahud wa ahli al-Injil min an-Nasara. Segolongan daripada, ya, ahli Taurat, yaitu orang Yahudi, dan ahli Injil dari kaum Nasrani, mereka mengingini ayyukhrijukum minal huda ila dhalal. Mereka menginginkan supaya baginda Nabi bersama sahabat itu keluar daripada petunjuk kepada kesesatan. Supaya mereka ini sesat. Wa minal islami ila al-kufri. Dan supaya mereka itu keluar daripada Islam kepada kekufuran. Dan ini sia-sia. Justru merekalah yang tersesat. Mereka tidak dapat menyesatkan baginda Nabi dan juga para sahabat. Karena para sahabat itu sangat yakin dan berpegang teguh dengan ajaran mereka. Yaitu dengan kitabullah dan sunnat rasulihi. Justru yang sesat adalah mereka sendiri. Sentiasa mereka Yahudi dan Nasrani ini, ya, sentiasa mereka berada dalam kesesatan mereka, ya, mengikuti hawa nafsu mereka dan sebagainya. Aykum bidzalika la yudilluna illa anfusahum li'annakum ibta'adu 'anil Islam wa inshaghalu bimuhawalati idlalil mu'minin an talabil hidayah. Wa ma yash'urun ay wa ma yadrun, mereka tidak mengetahui, tidak menyadari. Wa la ya'lamuna annakum la yudilluna illa anfusahum, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka sendirilah yang disesatkan. Wa annakum la yasiluna ila idlalil mu'minin, dan mereka tidak sampai dan tidak berhasil, tidak berjaya menyesatkan orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Minggu hadapan cuti kan? Oh cuti, sorry. Minggu lagi insyaallah taala. Naam. Hada wallahu taala alam, aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum, fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu murni datangnya daripada saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.